Selamat hari Minggu dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di ibadah online hari ini. Saya berdoa dan berharap kita semua dalam keadaan yang sehat dan dalam keadaan yang baik. Pada hari ini kita akan bersama-sama dilayani oleh seorang yang sangat luar biasa. Beliau bernama Bapak Yohanes Sunardi. Beliau adalah seorang ahli pangan dan juga seorang pengajar kesehatan. Dan hari ini beliau akan menyampaikan bagaimana kita bisa membangun kehidupan yang sehat sesuai dengan Alkitab. Dan saya berdoa dan berharap hari ini kita semua akan semakin diperlengkapi akan kebenaran firman Tuhan, semakin dibekali, sehingga kita boleh membangun kehidupan yang jauh lebih baik. Oleh sebab itu, mari sebelum kita memulai ibadah kita, saya mau mengajak kita semua mempersiapkan hati, dan kita mau bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan pada hari ini, dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang kuat, kami boleh bangun, dan hari-hari ini kami boleh bersama-sama menikmati ibadah. Dan kami mau Tuhan mempersiapkan hati kami sebelum kami masuk dalam ibadah ini. Dan kami berdoa Tuhan biar Roh Kudus melawat kehidupan kami. Biar pada hari ini Tuhan kami boleh diperbaharui, hati kami boleh diperbaharui dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kami semuanya boleh semakin menjadi serupa dengan Engkau. Tuhan memberkati ibadah pada hari ini. Dan seluruh pelayan terlibat Tuhan berkati terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami siap untuk beribadah kepada Tuhan hari ini, dan kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beribadah dan selamat menikmati hadirat Tuhan. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku.
Ku buka mataku dan lihat wajahmu. Ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Kami ada untuk menyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ya Bapa, kami ada untuk menjadi penyembah-Mu Tuhan. Kami ada untuk mengucap syukur kepada-Mu Tuhan, karena kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Apapun yang kami alami, ajarkan kami untuk tetap bersuka cita ya Bapa. Ajarkan kami untuk tetap bersyukur ya Bapa. Karena kami yakin dan percaya Tuhan yang memegang hidup kami. Hanya di dalam-Mu kami merasa tenang Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong berkati, urapi kami ya Bapa, layakan kami untuk menerima firman-Mu. Kau juga urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Sehingga firman-Mu menjadi berkat dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menyambut firman Tuhan. Haleluya, amin.
Shalom, saya Yoda Sunardi. Seperti biasanya akan memandu Anda untuk hidup lebih sehat di dalam Tuhan. Ya, tapi seperti janji saya yang lalu kepada semua jemaat GBT City Blessing dan kepada siapapun yang sedang melihat acara ini, pastikan Anda tahu bahwa ini akan dibahas secara alkitabiah dan pengetahuan. Ya, yang lalu kita sudah membahas what does the Bible say about COVID, dan sekarang kita akan membahas karena berjalannya waktu maka pemerintah kita membahas tentang new normal di mana kita bisa hidup produktif bersama COVID-19. Pertanyaannya adalah apakah ini alkitabiah? Sebelum saya melanjutkan, saya ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus atas satu kesempatan boleh berbicara atas nama Tuhan dan kepada gereja. Salam hormat jika ada beberapa teman sejawat yang melihat acara ini. Jadi seperti tadi saya kembali dari awal, kita akan berbicara soal new normal. Tapi sebelum itu saya akan membahas secara firman Tuhan dulu ya. Sekarang Anda bisa lihat slide-nya. Ya, jadi hari ini kita akan memberi tema, judul kita ini adalah Faith and Wisdom, ya, iman dan hikmat di saat new normal. Ayatnya jelas, kita lihat, Anda bisa lihat di layar kaca Anda, 2 Timotius 3 ayat 15. Dan bagaimana engkau dari bayi atau dari masa kanak-kanakmu telah mengenal tulisan kitab suci, yang mana bisa memberikan engkau hikmat, katakan hikmat, wisdom ya, untuk keselamatan melewati iman, katakan iman, di dalam Yesus Kristus. Jadi siapapun yang di dalam Yesus Kristus punya 2 sarana, yaitu iman dan hikmat. Ya, kita akan bahas ini, sehingga saudara nggak boleh memakai hikmat, nggak pakai iman, nggak pakai hikmat. Tuhan Yesus sendiri pernah mengatakan bahwa yang satu dilakukan, yang satu jangan diabaikan. Saya ulangi lagi, yang satu dilakukan, yang satu jangan diabaikan. Saya kasih ilustrasi, Anda nggak bisa isi bensin tanpa isi minyak rem. Karena Anda bisa berjalan dan tidak bisa berhenti. Begitu pula Anda tidak bisa isi minyak rem tanpa isi bensin. Sehingga Anda berhenti tidak berjalan karena tidak ada bensin. Saya harapkan Anda mengerti ini, sehingga Anda mengalami hidup berkemenangan. Kita akan bahas iman dulu. Anda mungkin sudah tahu, tapi akan saya bahas dari sisi yang berbeda, sehingga membantu Anda lebih mengerti. Anda lihat di depan layar kaca Anda, itu gambar matahari. Begitu terangnya, sehingga melihat bentuknya matahari saja tidak bisa. Tapi ketika Anda masuk ruangan gelap, Anda tidak akan pernah bisa lihat matahari. Nah, layar gelap itu mewakili Anda sudah masuk dalam rumah. Keberadaan Anda di dalam ruangan gelap tidak menghilangkan matahari. Saya ulangi lagi, karena matahari sungguh ada. Tetapi ketika Anda beriman di luar ada matahari, tidak cukup. Karena yang Anda lihat gelap, kecuali Anda punya tindakan. Karena itu dikatakan iman tanpa tindakan sia-sia. Saya kasih contoh ya, kalau Anda sekarang berada dalam ruangan gelap ini, tindakan Anda apa? Supaya iman Anda kelihatan, buka jendela. Ya, begini ya, Anda lihat gambarnya. Ketika dibuka jendela, Anda lihat matahari yang masuk. Semakin beriman, semakin melakukan tindakan, semakin sempurna. Anda buka lagi. Ya. Apakah Anda ketika membuka jendela itu menciptakan matahari? Tidak, karena matahari sudah ada. Anda paham ya maksud saya ya? Jadi semua harus tahu ternyata ketika Anda di dalam ruangan tidak membuat mataharinya nggak ada. Ketika Anda membuka jendela, bukan berarti Anda menciptakan matahari. Hanya membuat Anda melihat matahari sungguh ada. Jadi iman adalah nilai tukar surga, di mana Anda bisa percaya bahwa apa yang tidak pernah Anda pikirkan, apa yang tidak pernah Anda duga, disediakan Tuhan buat Anda dan saya. Jadi katakan amin. Jadi kita akan belajar lagi, kita lihat lagi ya di PowerPoint. Anda lihat perbandingan antara iman dan hikmat. Jadi hikmat itu merubah kita, cara berpikir kita, kebiasaan kita. Iman merubah kondisi. Saya kasih contoh, kalau Anda sakit diabetes yang tidak bisa disembuhkan itu, maka iman Anda bisa membuat Anda tampak sembuh.
Kenapa? Karena iman Anda percaya bahwa pertolongan Anda dari pencipta pankreas. Maka saya sering bergurau, saya mengatakan bahwa diabetes tidak bisa didoakan, tapi bisa sembuh. Kenapa? Karena kesembuhan itu dari pencipta pankreas. Sehingga Anda tidak sembuh, tapi Anda punya organ baru. Yang mengerti, katakan amin. Jadi iman Anda merubah kondisi, tapi hikmat merubah cara Anda berpikir sehingga Anda bisa berjalan di atas kondisi yang jelek Anda. Seringkali Tuhan tidak tertarik merubah kondisi Anda, Tuhan lebih tertarik merubah diri Anda untuk melewatinya. Dikatakan dalam lembaga kekelaman, aku tidak takut bahaya. Tuhan tidak merubah kekelamannya, tetapi Tuhan membuat engkau berani melewati semua itu. Mungkin inflasi ekonomi yang jelek, Tuhan tidak tertarik untuk merubah, tapi Tuhan tertarik kau bisa berjalan di atas inflasi. Ada yang mengatakan, Nas mengatakan bahwa engkau akan melewati api, tapi kau tidak hangus. Kau melewati air, tapi kau tidak basah. Itulah Tuhan kita. Kita selalu berkata, Tuhanlah pelindungku. Bahwa Tuhan tidak menghilangkan musuhnya, tapi Tuhan adalah melindungi engkau dari musuh-musuhnya. Bahkan ayat yang sangat jelas adalah apa? Daud mengatakan, Tuhan memberikan aku hidangan di depan lawan-lawanku. Jadi ketika orang Kristen itu tertarik untuk menghilangkan lawan, Tuhan enggak. Tuhan mau kasih makanan di depan lawan. Jadi kalau Anda sekarang nggak ada yang musuhin Anda, ini aneh. Berarti nggak ada makanan di depan Anda. Saya ulangi lagi ya. Ketika Tuhan bicara bahwa Tuhan memberi hidangan di depan musuh-musuhmu, Anda harus berpikir kalau nggak ada musuhmu sekarang, berarti nggak ada makanan. Karena Tuhan suka memberi makanan di depan musuh. Ya ini hanya ilustrasi aja, tapi saya harapkan Anda mengerti maksud saya mengatakan bahwa Tuhan lebih tertarik tentang hidupmu daripada masalahmu. Saya ulangi lagi, engkau lebih menarik perhatian Tuhan daripada masalahmu. Sehingga Tuhan lebih mengupdate dirimu daripada menghalau masalah. Kenapa? Karena masalah selalu ada. Ya, tapi Tuhan juga selalu ada. Saya harapkan saudara diberkati. Sekarang kita akan lihat slide-nya lagi supaya Anda lebih jelas. Ya, konsentrasi. Ini tadi diagram yang tadi kita lihat ya. Sekarang kita lihat ini. Dalam 1 Korintus 10:31 dikatakan, jika engkau makan atau jika engkau minum atau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi apapun yang makan, orang harus lihat di situ ada Tuhan. Misalnya, saya jelaskan tentang stroberi bagus. Pastikan Anda tahu bahwa stroberi itu penciptanya Tuhan. Anda harus sadar banget, ada pencipta matahari yang juga pencipta jantung. Kalau Anda menghargai Tuhan, pencipta itu, maka sebelum stroberimu habis, jantungmu disembuhkan. Lebih jelas lagi dengan ayat ini, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah kamu khawatir akan hidupmu. Akan apa yang hendak kamu makan, ini persis ayatnya ya, semua ya, makan, atau yang kau minum, minum kedua, dan jangan khawatir apa pula akan tubuhmu, apa yang hendak kamu pakai, 3. Bukankah hidup lebih penting daripada makanan? Makan sehat, bagaimana supaya bebas dari COVID-19? Tidak bisa. Banyak orang makan sehat, meninggalnya karena stroke. Banyak orang nggak makan daging, juga bisa kena kanker. Sia-sia orang menjaga kota kalau bukan Tuhan yang jaga kota. Jangan khawatir pulakan tubuhmu dan apa yang hendak kamu pakai. Pakai masker, pakai baju, jaga jarak, cuci tangan, itu baik. Tapi tidak menyelamatkan kamu. Jadi semua teman-teman medis, ya semua para teman-teman, saya hanya menyampaikan bahwa keselamatan dari Tuhan. Tapi orang yang memakai masker itu bukan beriman, tapi berhikmat. Jadi setelah iman Anda membebaskan Anda dari COVID-19 karena percaya perlindungan Tuhan, maka selanjutnya adalah memakai hikmat. Karena hikmat adalah cara untuk menikmati. Saya akan kasih contoh Anda ya. Kalau anak saya percaya sama saya, punya iman kepada saya, maksudnya percaya kepada saya akan kasih handphone ini gratis. Tapi untuk bisa menggunakan handphone ini, sudah nggak perlu percaya. Kepercayaannya dia sama saya hanya membuat saya memberi handphone. Tapi kepercayaannya dia tidak bisa menambah kenikmatan punya handphone. Kenapa? Karena untuk bisa
bisa menikmati handphone ini harus belajar hikmat. Bagaimana menggunakannya. Ada beberapa orang pengen handphone canggih tapi tidak bisa menggunakan fasilitas. Kenapa? Bukan karena nggak punya handphone, tapi tidak berhikmat. Seringkali Tuhan katakan, hidup lebih penting daripada makan. Banyak orang berhikmat nggak punya hidup. Pinter kecelakaan. Pinter ngelawan COVID-19, tapi kenanya stroke. Pinter COVID-19, nggak kena COVID, tapi ketabrak, meninggal. Karena itu konsepnya, kemarin saya baca berita tentang longsor. Bayangkan saudara, nggak kena COVID-19, tapi kena longsor. Jadi ini harus dibahas secara detail. Supaya Anda tahu bahwa sebenarnya masalahnya itu adalah kau dilindungi Tuhan atau tidak. Tetapi banyak orang yang dikasih hidup sama Tuhan tidak berhikmat. Jadi meninggalnya karena apa? Terhitung dalam kau mencobai Tuhan Allahmu. Jadi kalau kau sudah tahu di tempat keramaian kau nggak pakai masker, kau sedang mencobai. Kalau nggak ada masker, kamu di hutan pelayanan, kau nggak akan kena karena Tuhan melindungi kamu. Seperti saya katakan, kita minum racun itu pasti mati. Tapi kalau kita diracun orang jahat, nggak bisa mati. Kenapa? Karena rancangan jahat itu dirubah jadi yang baik. Jadi saya pasti lulus karena itu saya belajar, itu konsep. Kenapa saya buka toko semangat? Karena pasti rame. Jadi anak Tuhan melakukan sesuatu bukan untuk mencapai. Karena apapun yang terjadi dalam hidupnya adalah anugerah. Anugerah semata-mata. Sehingga Roma 5 mengatakan apa? Kau telah menerima anugerah kebenaran dan kasih karunia. Benar-benar nggak layak. Bukan kau bekerja dikasih gaji, tapi kau nggak bekerja, tapi kau digaji. Itulah anugerah. Dikatakan bukan dengan perbuatanmu kau mendapatkan sesuatu, tapi oleh karena iman percayamu. Bahkan Habakuk mencatat apa? Orang benar hidup karena percaya. Ya, jadi kita nggak boleh berkata-kata yang terlihat, tapi yang ingin dilihat. Saya sering kasih contoh waktu penciptaan gelap gulita. Tuhan tidak melihat seperti gelap, dia berkata yang ingin dilihat. Apakah yang ingin dilihat oleh Tuhan ketika gelap? Terang. Lalu dia berkata, jadilah terang dan terang itu jadi. Jadi Tuhan berkata-kata yang ingin dilihat. Ketika dia lihat manusia berdosa, dia bilang, aku ingin melihat mereka ditebus. Jadi ini penting sekali, cara pandang ini harus Anda punyai bahwa Anda selalu berkata-kata yang ingin didengar, bukan yang terdengar. Kalau Anda terdengar 1011 sisiku rebah, Anda berkata, aku tidak rebah, walaupun 1000 rebah 11 sisiku. Jadi perkataan Anda selalu yang ingin Anda lihat dan Anda dengar, bukan yang terdengar dan yang terlihat. Pak, apakah berarti kata-kata kita harus positif? Bukan, positif beda dengan iman. Positif itu dasarnya bohong. Contoh, Anda gemuk, Anda berkaca, Anda bilang, enggak kok, saya langsing. Enggak, Anda gemuk. Beriman itu bukan memungkiri gemuk, tapi dia bilang tidak selama-lamanya saya gemuk. Itu perbedaan beriman dan percaya dan motivasi. Jadi saya tidak mengajarkan Anda motivasi, tapi Yesus, di mana dia bisa merubah kondisi Anda. Ingat ya, kalau Anda darah tinggi, Anda sakit jantung, Anda takut, Anda punya iman untuk bisa merubah kondisi. Tetapi untuk merubah diri Anda butuh hikmat. Oke ya, sekarang kita lihat lagi. Kita lihat lagi ya. Nah, new normal. Apakah yang Alkitab katakan tentang new normal? New normal secara pengetahuan mengatakan bahwa new normal adalah hidup produktif atau hidup bersama dengan COVID-19. Tapi kalau kita lihat firman Tuhan, memang ini sungguh jelas sekali ya. Kita baca ya, Anda lihat ayat di depan Anda. Ada Mazmur 91 ayat 5. Mazmur 91 ayat yang kelima. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Ya, jadi ada sesuatu di malam hari dan sesuatu ada yang mengancam di siang hari. Ayat yang ke-6, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap,
terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Jadi ternyata ada penyakit sampar yang menyerang gelap dan yang mengamuk di waktu petang. Ada penyakit yang hanya menyerang sore, demam tipes atau apa. Ini beda nih. COVID-19 ini menyerang Anda, pagi kita dengar ada pasien meninggal, malam ada yang meninggal, siang ada yang meninggal. Jadi sudah ada, yang sekarang ada, dulu sudah ada. Itu kata firman Tuhan, sehingga kita lihat bahwa penyakit menular mematikan jenis COVID itu sudah ada. Ini iman Anda ya. Walaupun 1000 rebah sebelah sisi, maksudnya apa? Tadi kita kan baca kaitannya penyakit menular ya. Kalau boleh saya ganti dengan COVID-19, walaupun COVID-19 menyerang sebelah kiri saya, sehingga 1000 itu rebah, nah ayatnya gini, dan 10.000 di sebelah kananmu, berarti di sebelah kanan saya, COVID-19 merenggut nyawa 10.000. 1000 di sebelah kiri saya, diserang COVID-19 dan meninggal, 10.000 kanan, 10.000 di sebelah kanan saya. Tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Kita ganti ya, saya. Dengan tidak menimpa saya. Yang setuju katakan amin. Jadi Anda semua tahu bahwa ternyata saudara, kota perlindungan kita adalah gunung batu kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Maksudnya apa, Pastor Yohanes? Nah, ini saya jelaskan. Walaupun COVID-19 ada di sebelah kita tidak kena. Itu namanya apa sih? Hidup berdamai dengan COVID-19. Bukan. Hidup dalam perlindungan Tuhan akan COVID-19. Itu yang benar ya. Jadi kita tidak berdamai. Ngapain kita berdamai dengan binatang-binatang seperti itu? Ya, kita hidup dalam perlindungan Tuhan. Saya ulangi lagi, semua di dalam kendali Tuhan. Saya sering nyanyikan lagu ini di anak-anak sekolah minggu ya. Kenapa kita tidak perlu takut sebelah kiri kita COVID membunuh 1000 dan 10.000 sebelah kanan kita dibunuh oleh COVID? Biasanya ada nyanyian seperti ini ya. Ini saya akan nyanyi ya. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Ketika orang melihat di sebelah kiri Pak Yohanes itu ada COVID, Pak Yohanes melihat ada Tuhan di sebelah kirinya Pak. Ketika orang bilang, Pak Yo hati-hati, di sebelah kananmu ada 10.000 orang meninggal dengan COVID-19. Tapi saya tidak melihat itu, karena hidup saya bukan karena melihat, tapi percaya Tuhan di sebelah kanan saya. Bahkan ketika COVID-19 mengelilingi saya, Tuhan ada di sekeliling saya. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, di dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Nah, itu ya, Anda tahu ya lagu itu ya. Mungkin yang generasi baru nggak tahu lagu itu, tanya sama papa ya, karena itu lagu itu dinyanyikan saya masih kecil ya. Oke, Anda tahu ya, jadi new normal itu alkitabiah banget. Tuhan sudah katakan ketika banyak gereja sedang mendoakan COVID-19 berlalu, Tuhan bilang tidak, tapi engkau tidak akan terkena. Puji Tuhan ya. Bahkan kalau Anda mau baca di ayat ke-10, itu lebih hebat lagi. Karena ketika Anda tidak kena, Anda masih takut. Kenapa takut? Takut anakmu kena. Ketika Anda tidak takut, Anda masih khawatir apa? Suamimu, istrimu kena. Bahkan keluargamu kena. Ayat 10 dikatakan apa? Mazmur 91 ayat 10. Malapetaka itu tidak akan menimpa saya, tidak dirancang untuk menyerang saya, dan tidak seisi kemah saya. Maksudnya apa? Seisi rumah saya selamat. Yang mengerti katakan amin. Ayo katakan sama saya, dalam nama Yesus, seisi rumah saya tidak kena COVID-19. Karena satu orang percaya kepada Yesus, satu rumah diselamatkan Yesus. Praise the Lord. Tuhan tidak hanya menyelamatkan Anda masuk ke surga, Dia turun ke bumi, menunjukkan Dia ingin Anda diberkati di bumi. Dia ada mujizat kesembuhan, karena ingin Anda disembuhkan selama di bumi. Bukan masalah disembuhkan di surga nggak ada penyakit. Tapi Tuhan tahu, selama kau masih hidup di bumi, kau butuh hikmat untuk hidup lebih baik. Itu secara firman. Sekarang kita akan bahas secara pengetahuan. Ya, new normal.
Anda lihat di gambar depan Anda, new normal. Normal ini ada 6 huruf ya. N, O, R, M, A, L. Kalau Anda lihat di kalau audio Anda hanya dengar suara saya, tapi kalau Anda melihat gambar 3D atau Anda lihat layar, ini semua saya kasih huruf. N itu kasih huruf warna merah, O kuning, R hijau, M ungu, A biru, dan L oranye ya atau oranye. Anda lihat ya, yang warna merah normal, N ya, itu saya artikan nantikan, nantikan antrian. Itu yang paling gampang. Belajar antri, belajar disiplin. Hikmat itu apa? Nah, sebelum kita ngomong ini, oh ya saya lupa ya, saya belum bahas hikmat ya. Anda tahu ya, hikmat itu apa sih? Ceritanya tentang Raja Salomo. Ada 2 definisi hikmat berdasarkan Alkitab. Lalu Tuhan bilang, karena kau meminta hikmat, padahal Salomo tidak mengatakan minta hikmat. Tapi Tuhan mengatakan 2 yang diminta Salomo itu namanya hikmat. Dan Tuhan bilang, aku berkenan kepadanya. Jadi permintaan hikmat itu membuat Tuhan berkenan kepada saudara. Bahkan Salomo pernah minta ini dan Tuhan bilang apa? Karena kamu tidak meminta ini tapi minta hikmat, maka itu semua kuberikan, yaitu umur panjang dan kekayaan. Sering ada ayat mengatakan umur panjang di tangan kananku, kekayaan di tangan kiriku. Itu awalnya yaitu Salomo minta hikmat. Saudara, kita akan hikmat itu tadi sudah saya janji akan menjelaskan hikmat itu apa. Yang pertama adalah menimbang perkara. Ya, menimbang perkara. Yang kedua adalah membedakan yang baik dan yang jahat. Ya, membedakan yang baik dan jahat. Kalau Anda di depan Anda ada makanan yang salah satunya adalah organ dalam binatang, misalnya hati, jantung, usus. Ayo, kemampuan Anda menimbang perkara harus dibuktikan. Kira-kira saya kalau makan ini boleh nggak? Rasul Paulus mengatakan apa? Semua boleh, tapi nggak semua membangun. Ada makanan yang membangun daya tahan tubuh, ada makanan yang membangun daya tahan tulang, ada yang menghancurkan tulang. Paulus juga bilang semua boleh, tapi nggak semua berguna. Kalau kita kuliah namanya functional food. Jadi ada makanan yang berguna dan yang tidak berguna. Ada makanan yang berguna untuk mata lebih melihat, namanya vitamin A. Tapi ada makanan yaitu yang bersifat apidin dan sejenis lemak yang tidak baik dalam telur membuat mata Anda katarak. Jadi sebenarnya boleh atau tidak itu dipertimbangkan, berguna atau tidak, membangun atau tidak, gitu ya. Itu namanya menimbang perkara. Yang kedua, hikmat adalah kemampuan membedakan yang baik dan jahat. Anda harus tahu, gitu ya. Kalau Anda mobilnya bensin, ya diisi bensin. Walaupun solar gratis, ya jangan diisi. Begitu pula kalau Anda mau sehat, Anda beriman, Anda disembuhkan Tuhan karena iman Anda. Tetapi butuh hikmat untuk mengerjakan kesembuhan yang telah Anda terima. Misalnya ini, ada jeroan, misalnya sapi ya, hati gitu ya, hati sapi. Mulai minta Tuhan kasih aku hati untuk membedakan ini baik atau jahat. Mulai diteliti ya. Oh isinya ini ada vitaminnya sedikit, tetapi ada kolesterol jahatnya sehingga bisa berbikin stroke. Ya berarti itu kan jahat, jangan dimakan. Tapi ketika Anda pegang ikan, Anda melihat, oh ikan ini isinya kolesterol baik, HDL, ya DHA, itu bisa dimakan. Jadi dibutuhkan 2 kemampuan dalam hidup untuk disebut berhikmat. Yang pertama adalah menimbang perkara, yang kedua adalah membedakan yang baik dan yang jahat. Sekarang akan saya lanjutkan ya. Nantikan antrian. Jadi kita kembali lagi. Nah, nantikan antrian. Anda harus antri. Nah, sekarang kalau Anda lihat dengan sebelahmu siapa, ayo katakan harus antri, gitu ya. Karena antri ini sulit. Saya sering ini ya. Antri di serobot-serobot orang. Jadi nantikan antrian ini bukan masalah punya iman atau tidak. Seringkali orang Kristen juga yang beriman kepada Yesus melakukan serobotan, yaitu bahasa Surabaya. Namanya mencuri antrian. Nah, itu nggak boleh ya. Yang kedua, selalu memakai masker. Itu bukan iman, tapi hikmat. Dipertimbangkan ya, saya memang sehat. Tapi untuk menjaga kesehatan saya pakai masker. Kenapa? Karena banyak orang yang tidak sehat.
Anda memang baik, tapi di luar ada yang tidak baik. Tuhan bilang apa? Engkau seperti domba di tengah serigala. Jadi, saya tidak bilang loh ya, yang kena COVID-19 itu serigala loh. Saya ini hanya firman Tuhan saja ya. Tapi selalu pakai masker dan jaga jarak. Apa sih gunanya jaga jarak? Nanti akan saya jelaskan ya tentang memakai masker. Jadi masker ada dua, masker medis yang seperti saya pakai di gambar itu, dan masker kain. Ya, masker kain ini hanya bertahan 4 jam saja. Jadi tolong kalau Anda pergi ke luar kota, ke luar daerah, atau keluar rumah, memakai masker kain, Anda harus bawa 2-3. Lalu bawa kantong plastik, kalau sudah kurang lebih 3 jam, Anda lepas masker Anda masukkan ke plastik itu, lalu Anda cuci tangan lagi, Anda pakai masker kain lagi, dan itu masih bertahan 3-4 jam. Tapi kalau Anda pakai masker medis, baik warna merah, ada yang warna biru atau hijau yang paling banyak, Anda bisa pakai dalam 10 jam. Jadi itu tadi ya, N ya, normal. N-nya apa? Nantikan antrian, selalu pakai masker dan jaga jarak. Sekarang O, normal. Huruf kedua O. Olahraga, istirahat yang cukup, dan jangan stres. Ini yang harus dibahas. Nanti semua Anda bisa ketemu saya di webinar tanggal 28 sore. Ya, saya jamnya lupa sih. Tapi nanti Anda bisa lihat di posternya. Nanti ya, sore. Nanti malam ya. Malam mungkin ya rasanya. Pokoknya hari ini ya, hari yang sama ini kita akan ketemu ya. Pastikan nanti malam Anda bisa bertemu dengan saya di Zoom langsung, secara langsung. Anda bisa bertanya dan saya akan menjawab sesuai Alkitab ya dan ilmu pengetahuan. Ya, jadi olahraganya bagaimana? Nah, nanti Anda tanyakan, Pak, istirahat cukup bagaimana? Olahraga ini penting karena meningkatkan sistem imun. Waktu Anda berolahraga, terengah-engah, maka virus dan bakteri banyak yang keluar. Dan ternyata olahraga meningkatkan sensitivitas terhadap imunitas. Yang kedua, istirahat cukup itu apa? Tidur yang berkualitas. Bukan sekedar tidur ya. Tidur yang berkualitas. Kalau Anda mau lihat dalam Alkitab sendiri, yang mengenalkan kata-kata tidur bukan kedokteran, tetapi Alkitab. Alkitab mengatakan apa? Dibuatnya lah Adam tertidur dengan nyenyak. Jadi kata-kata tidur itu sudah ada di dalam Kejadian. Kenapa Pak kita harus mementingkan tidur? Sebenarnya pertimbangan Anda sehat atau tidak sehat. Pertimbangan kami bahwa Anda ini pasien yang melakukan rawat inap atau rawat jalan adalah ketika kita nggak yakin Anda tidur. Karena membedakan, mungkin diet bisa Anda tiru, tapi kadang-kadang tidur harus melakukan prosedur secara kesehatan. Jadi tidur ternyata menciptakan banyak hal baik. Firman Tuhan juga mengatakan bahwa diberkatilah orang kecintaan Tuhan di saat tidur. Ya. Jadi apa yang Anda kerjakan diberkati Tuhan saat Anda tidur. Salah satunya adalah imunitas. Jadi imunitas memang diciptakan salah satunya saat Anda tidur. Yang terakhir adalah jangan stres, karena jangan stres ini bisa membatalkan imunitas Anda. Saya ulangi lagi, jangan stres. Ada lagu yang menyanyikan seperti ini. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Maksudnya apa Tuhan? Ya jangan khawatir, karena ternyata waktu kita khawatir, tubuh kita mengeluarkan hormon kortisol, membuat daya tahan tubuh kita turun. Itu N sama U, NOR. Ya, R-nya apa? Rajin cuci tangan dan mandi selesai aktivitas. Cuci tangan itu penting sekali. Cuci tangan, hand sanitizer itu bukan cuci tangan ya, itu membasuh tangan. Itu hanya menidurkan virus dan bakteri, karena cuci tangan diusahakan pakai sabun. Kalau Anda belajar dalam kimiawi, binatang ini, gini ya, jadi binatang itu kita namakan antigen. Ya, itu ketika dia menyerang tubuh manusia, patogen itu strukturnya banyak, ada karbohidrat, ada protein, ada lemak. Nah, COVID-19 ini strukturnya lemak. Jadi kalau Anda cuci tangan pakai sabun, virus ini pergi. Mandi selesai aktivitas. Ya, saya sendiri berusaha pulang dari manapun masuk rumah harus ganti baju, mandi, baru bertemu anak atau istri. Ya, ini paling penting. Ya, mengkonsumsi makanan yang sehat dan minum vitamin jika diperlukan. Ini nanti Anda bisa tanyakan seperti yang saya bahas kemarin. Ya, pokoknya Anda harus makan banyak ikan, lauk. Ya, karena bahan baku imunitas Anda itu protein. Ya, karbohidrat silakan untuk energi dan banyak sayur vitamin.
ya, mineral. Tapi kalau Anda misalnya kelemahan, di kota Anda sayur sulit di masa-masa seperti ini, Anda bisa minum vitamin C, vitamin D, ya. Saya tidak membahas soal berjemur, nanti malam di sesi kita akan membahas ini ya. Yang sekarang M, normal, NORM ya. Mengkonsumsi makanan yang sehat dan minum vitamin jika diperlukan. Sekarang A, mal ya, normal. Kurang A sama L, awasi suhu badan, A, dan gejala lainnya. Salah satu memang suhu badan ini menjadi penanda karena kenaikan suhu badan pertanda bahwa ada invasi virus masuk dalam tubuh Anda. Ketika sel darah putih menyerang, maka terjadilah demam naik. Lalu L, langsung ke rumah sakit jika timbul gejala. Oke, itu kurang lebih. Saya harapkan saudara diberkati Tuhan. Saya percaya nanti malam kita akan bertemu dalam kasih Kristus. Anda boleh tanya apapun, akan saya jawab. Ya. Jadi siapkan pertanyaan sekarang. Saya percaya iman kita, ingat saya ulangi lagi, iman merubah kondisi, hikmat merubah diri Anda. Saya ulangi lagi ya. Iman merubah kondisi Anda yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tetapi setelah mengerjakan, setelah dapat itu harus dikerjakan. Taman Eden, Anda tahu Taman Eden ya, itu gratis dari Tuhan. Tugas Adam apa? Mengerjakan dan mengelola Taman Eden. Seperti keluarga Anda, itu diberi oleh Tuhan. Tapi dibutuhkan hikmat untuk menjadi suami yang baik, menjadi istri yang baik, menjadi anak-anak yang baik. Ingat ya, sekali lagi, tidak ada perbuatan baik yang menyelamatkan Anda. Saya percaya Anda belajar sesuatu yang baik hari ini. Dan ingat, berterima kasih kepada Tuhan karena Anda hidup. Karena hidup itu oleh kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Seperti itu ya. Jadi, saya percaya Tuhan membuat Anda hidup hari ini untuk bisa mendengar ini. Tidak untuk dipermalukan. Saya ulangi lagi. Ketika Anda hidup sampai hari ini, tidak untuk dipermalukan oleh Tuhan. Saya percaya mujizat. Sekarang kita berdoa, taruh tanganmu di dadamu, kita akan berdoa. Dimanapun Anda berada, percaya doa ini, dan akan dengan iman, dosamu diampuni, dan Anda disembuhkan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat firman yang memerdekakan kami. Kami percaya ketika firman disampaikan, disembuhkan umatnya. Kami percaya itu. Terima kasih Roh Kudus. Semua teman-teman dimanapun berada, dijaga oleh Tuhan. Aku percaya mujizat. Dalam nama Yesus, kami tidak akan terserang COVID-19. Yang percaya katakan amin. Syukur, terima kasih. Jangan lupa nanti malam Anda bisa bertemu saya di webinar. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan saudara, kita sudah menikmati berkat firman Tuhan dan kita semakin mengerti bagaimana kita harus menghadapi ini semua. Dan hambanya luar biasa sudah dipakai oleh Tuhan. Thank you buat Pastor Rio. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak dimanapun berada. Tuhan pasti memberkati. Dan Bapak Ibu Saudara semuanya, 2 minggu kita sudah dilayani oleh beliau. Dan beliau masih akan melayani kita. Nanti yaitu dalam webinar sebentar sore jam 6. Pastikan saudara sudah registrasi. Dan di situ kita bisa bebas bertanya tentang 2 materi firman Tuhan selama 2 minggu ini. Sehingga kita bisa semakin menggali firman Tuhan dan semakin mengerti. Dan pasti Tuhan Yesus memberkati. Dan pastikan kita tidak hanya mendengar tetapi boleh melakukan firman Tuhan. Mari sebelum kita akhiri ibadah ini, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat segala berkat Tuhan. Rahasia firman Tuhan yang sudah disingkapkan bagi kami melalui hamba-Mu. Tuhan memberkati hamba-Mu yang Tuhan sudah pakai kehidupannya, keluarganya, rumah tangganya, pelayanan dimanapun berada, Tuhan boleh memberkati. Dan biarlah berkat firman Tuhan yang kami terima pada hari ini, boleh kami lakukan, sehingga kami boleh mengerti Tuhan sangat mengasihi kami. Dan hidup kami boleh menjadi hidup yang berkemenangan. Kami juga doakan sebentar sore webinar yang akan diadakan. Biarlah kami boleh semakin menggali firman Tuhan melalui diskusi dan dialog dengan hamba-Mu Tuhan.
Dan dimanapun berada umat-Mu saat ini, Tuhan boleh memberkati mereka. Tuhan terus memberikan kesehatan, Tuhan terus memberikan sukacita, dan mereka boleh menjadi pribadi yang berkemenangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga terus doakan buat keadaan yang ada, biarlah semakin hari boleh semakin baik. Tuhan Yesus boleh semakin memulihkan bangsa dan negara kami dan seluruh yang ada di dunia ini Tuhan. Yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Pemerintah Tuhan boleh memberkati, biarlah mereka boleh bekerja dengan baik. Kami juga doakan setiap umat-Mu yang bekerja dimanapun berada, Tuhan boleh melindungi dalam setiap pekerjaannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan sebelum kami tutup ibadah ini, kami rindu berkat daripada Engkau. Oleh karena saudara kekasih, mari kita kedangkan tangan kita dan kita menerima berkat dari Tuhan. Turunlah, terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, cinta kasih sayang dari Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita, dan persekutuan yang indah dari kuasa Roh Kudus kiranya tinggal terus menyertai memberkati kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terimalah dengan iman di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Semua percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.